Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita manga Record of Ragnarok, di mana pada episode sebelumnya diceritakan seluruh kemampuan milik Buddha dan cerita terkait masa lalu Buddha dalam mencapai pencerahan. Lalu setelah itu pertandingan pun berlanjut, di mana Zerofuku terus ditantang oleh Buddha. Dan gimanakah kelanjutan cerita manga Record of Ragnarok episode 12 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja gas kita ke pembahasannya. Panel dibuka dengan menampilkan adu senjata antara Zerofuku dengan Buddha. Senjata keduanya berbenturan begitu keras sehingga membuat kedua petarung terpental ke belakang. Kemudian, Zerofuku pun tanpa menyerah kembali menyerang Buddha. Namun, di sini Buddha kembali menghindari serangan dari Zerofuku dengan mudahnya. Kemudian, Zerofuku yang merasa kesal karena serangannya tidak pernah berhasil mengenai Buddha, ia pun menggenggam senjatanya dengan kuat dan menariknya menjadi dua, hingga berubah menjadi dua bilah pedang. Lalu, Buddha yang melihat hal itu pun seperti tidak mau kalah. Ia pun mengubah senjatanya menjadi bentuk alam pertama, yaitu kampak lokapala. Lalu, mereka pun melakukan pertarungan jarak dekat, di mana Zero terus menyerang Buddha dengan kekuatan dan speed yang luar biasa. Namun, lagi-lagi di sini Buddha berhasil menghindari dan menangkis dengan mudah serangan dari Zerofuku. Lalu, Buddha yang melihat celah akhirnya dapat menebas Zerofuku dengan kapak lokapalanya. Kemudian, Zerofuku pun yang merasa kesal karena dia terluka, dia pun mengubah senjatanya menjadi bola yang kemudian meledak menjadi puluhan bilah pedang yang menyambar bagaikan hujan pedang yang akan menyerang Buddha. Dan di sini, nama dari teknik itu adalah Misery Storm. Lalu, Zerofun berkata, "Kumohon, nyala dari dunia ini." Kemudian, Buddha pun yang melihat itu mengubah kembali senjatanya dalam bentuk alam kedua, yaitu sebuah pedang yang bernama Ahsaya Vajra Sword. Lalu, serangan hujan pedang itu menghampiri Buddha. Namun, di sini Buddha lagi-lagi dapat menghindar dan menangkis serangan dari Zero dengan kemampuan penglihatan masa depannya. Kemudian, Buddha pun berlari sekaligus menangkis serangan secara bersamaan. Di sini, serangan Zerofuku semakin melebar hingga menuju tribun para dewa. Lalu, para dewa pun yang marah malah mengatai Zerofuku dengan kata-kata cacian. Namun, di sini Zerofuku tidak menghiraukannya dan malah terus menyerang Buddha. Kemudian, serangan pun menuju tribun manusia, di mana manusia terlihat ketakutan karena serangan yang akan mendarat pada mereka. Tetapi di sini Buddha pun dengan kerennya menangkis serangan Zero sekaligus melindungi penonton manusia dan mencuri perhatian dan simpati mereka. Lalu Buddha pun memperpendek jarak serangan dari Zerofuku dengan menebas hujan pedangnya hingga membuat Zero panik dan langsung mengubah senjatanya seperti semula. Di sini para penonton langsung menyoroki Buddha dan memberi semangat padanya. Kemudian, Zero pun yang melihat itu merasa kesal dan iri karena selalu Buddha yang dipuji-puji oleh orang lain, bukan dirinya. Lalu, Zerofuku pun melampiaskannya kepada Buddha dengan menyerang di jarak dekat. Namun, lagi-lagi Buddha bisa menghindarinya. Kemudian, di sini Buddha mengetahui alasan kesalnya Zero dan berkata, "Zero, kamu harus mencintai dirimu sendiri." Lalu Zero menjawab, "Berhentilah berkata macam-macam yang tiada artinya." Kemudian Buddha melanjutkan kata-katanya, "Sebenarnya aku menyukaimu." Kemudian seketika Zero tertegun melihat Buddha dengan kesungguhannya. Lalu Zero pun tersadar bahwa selama ini dirinya hanya ingin menjadi seperti Buddha yang ingin dicintai oleh banyak orang.
Kemudian, kesengsaraan dari Zero pun perlahan menghilang bersamaan dengan senjatanya, yaitu Misery Cleaver. Kemudian, para penonton yang melihat itu terkaget karena hasilnya sudah jelas bahwa Zero sendiri akan kalah karena sudah tidak memiliki senjata. Namun, di sini hal mengejutkan terjadi, di mana Buddha melepaskan senjatanya dan mengajak Zero untuk menyelesaikannya dengan tangan kosong. Lalu, Zero pun menyetujuinya dan akhirnya kedua petarung pun melakukan baku hantam menggunakan tangan kosong. Di sini, Buddha dan Zero saling beradu tinju. Kemudian juga, di sini terlihat Buddha tidak menggunakan kemampuan penglihatan masa depannya untuk mengimbangi tinju dari Zero Fuku. Lalu, di sini Zero pun tampak bahagia dan menikmati pertarungannya untuk pertama kalinya. Hingga pada akhirnya, Buddha melancarkan serangan tinju Power Strain-nya pada Zero hingga membuat Zero langsung terkapar. Kemudian, di sini saat Zero terkapar, keluar asap hitam di tubuhnya. Semua orang pun terkejut termasuk Gil. Lalu, Brunhild menjelaskan, itu adalah bentuk asli dari Zero Fuku. Dan di sini juga terlihat Zero Fuku nampak bahagia sekali setelah sekian lama terus dalam penderitaan. Namun, tak lama kemudian, tanduk Zero yang awalnya terlepas terlihat mengeluarkan duri seperti bor dan langsung menancap ke arah kepala Zero. Zero pun yang merasa kesakitan langsung gemetar dan bangkit seolah-olah dirinya seperti diambil alih. Kemudian tanduk itu langsung memanjang dan menggeliat memasuki badan Zero melalui mulut dan lubang di dadanya. Lalu setelah itu, raga Zero seperti kosong dan tak lama kemudian keluarlah 2 ekor naga dari mulut Zero dan terbang ke udara. Buddha pun yang melihat itu kebingungan. Kemudian naga itu pun langsung menukik ke arah Zero dan melingkari Zero. Di sini terlihat Zero yang meminta pertolongan pada Buddha. Namun sayang, Buddha tak sempat menolong Zero dan kemudian Zero pun terperangkap dalam sebuah bola berbentuk kepompong. Lalu setelah itu terlihat bola kepompong tersebut bergerak dan keluarlah tangan dari dalam kepompong tersebut. Semua orang pun yang melihat itu terkaget termasuk Buddha. Dia pun langsung mundur dan mengambil kembali senjatanya. Di sini, Buddha mundur bukan karena dia melihat sesuatu dengan kemampuannya. Namun, di sini Buddha tidak bisa sama sekali menggunakan kemampuan penglihatan masa depannya. Dan kemudian, keluarlah sosok raksasa yang mengerikan dari dalam kepompong tersebut dengan cairan hitam yang menyelimutinya. Kemudian, panel pun memperlihatkan sebuah pintu yang bermotif lalat. Dan diperlihatkan sebuah ruangan seperti sebuah laboratorium dengan banyak sekali makhluk uji coba dalam toples. Kemudian, dalam ruangan tersebut tampak seorang pria yang sedang duduk dan memperhatikan jalannya pertandingan. Lalu, pria itu pun berkata, ternyata itu jadinya saat cahaya putih dan bayangan hitam menyatu. Tanduk dari akhirat pun bangkit dan melahirkan kegelapan yang abadi, yaitu sang iblis dari legenda akhirat. Dia adalah Hajun, Raja Iblis Neraka ke-6. Dan pria yang mengatakan itu adalah Beelzebub, sang dewa lalat yang merupakan Raja Neraka juga. Dan panel pun selesai. Wah minasan, pada episode kali ini hal-hal yang tak terduga pun terjadi, di mana diperlihatkan perubahan Zero Fuku yang ketiga kalinya dan kehadiran 2 raja-raja neraka sekaligus, yaitu Lord Hajun dan Dewa Lalat Beelzebub. Dan gimanakah kira-kira kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Sekian dari Mimin, and bye-bye.